Luqman berkata, "Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf." Wahai putraku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan serulah kepada kebaikan. Wanhanil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Latih anak-anak sejak kecil untuk belajar menyampaikan kebaikan, ya. Melalui dari adiknya, "Dek, jangan lupa bangun subuh, Dek," ya. Atau bilang kakaknya, "Kak, bangun subuh, Kak, kakak belum gini." Latih terbiasa beramar ma'ruf, ya. Bernahi munkar. "Oh, kakak jangan begitu." Enggak apa, latih anak-anak biar terbiasa, ya. Terbiasa mereka beramar nahi munkar. Bukan berdiam dengan kebaikan dan berdiam dari kemungkaran. Latih, anak-anak dilatih. Dirikan salat, salat jangan sampai mereka gampangkan. Ya, latih diri mereka sampai mereka salat tanpa disuruh. Bagaimana caranya? Ya. Latih. Kita jelas tentang agungnya salat, kita ajak mereka salat, kita ajak mereka salat berjamaah, kita ingatkan tidak bosan-bosannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tahu salat adalah suatu kewajiban yang tidak perlu diingatkan. Tidak perlu diingatkan bagaimana caranya. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran, kemudian wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah tetap dengan apa yang menimpamu. Ya, di antaranya ketika engkau bernahi mungkar atau beramar ma'ruf, tentu kau akan dapati orang-orang tidak suka dengan engkau, dan itu wajar. Tapi bersabarlah. Bersabarlah, ya. Misalnya anak-anak dalam grup WA, kemudian dapati temannya melakukan kemungkaran, nasihati. Surah nasihati itu temanmu dengan cara yang halus. Kemudian mungkin disikapi, sabarlah. Orang beramar nahi mungkar pasti tidak enak, pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang merasa tersinggung, dan itu konsekuensi dari berdakwah. Ya, mustahil seorang berdakwah dengan dakwah yang benar kemudian enggak ada yang tersinggung. Mustahil. Ya. Oleh karenanya kalau kamu sudah berdakwah dengan dakwah yang benar, ya, siaplah untuk diganggu oleh orang lain. Ya, jangankan kadang kita tidak berdakwah, rajin salat saja anak zaman sekarang diganggu sama teman-teman, ini sok alim lah, sok inilah. Ikut pengajian, masih ikut pengajian, ya. Diketawain oleh sebagian teman-temannya. Ya, kamu enggak gaul, enggak ngerti, ya. Masalah gini aja enggak tahu. Masa TikTok aja, TikTok atau TikTok enggak tahu. TikTok aja masa enggak tahu, ya. Masa program ini kau tidak tahu, masa drama Korea kau tidak pernah nonton, masa artis ini enggak kenal, masa lagu ini kamu enggak tahu. Ya dia aja kalau teman-temannya. Kuper kamu, ya, anak enggak ngerti dunia. Ya, kita harus nemani anak-anak dalam kondisi demikian. Kita tegarkan mereka, sabar bersama mereka. Ciptakan komunikasi yang baik sama anak-anak. Ciptakan komunikasi. Jangan sampai anak menjauh. Ini yang terhalang berbahaya, anak menjauh. Anak tidak percaya sama kita, ada masalah dia pendam sendiri, akhirnya meledak. Hati-hati. Biasakan anak kita ngobrol sama kita. Dari kecil kita bangunkan diskusi sama anak-anak, ya. Sehingga mereka ngerti kalau ada masalah mereka ngobrol, mereka ada punya sesuatu mereka diskusi sama orang tua. Itu paling penting bagi antara orang tua dengan anak-anak. Inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya kesabaran itu merupakan perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat. Sabar ini luar biasa. Anak-anak dilatih kesabaran, sabar dalam ibadah, sabar dalam mengalami kesulitan, sabar. Ya, sabar. Sabar nak, belajar yang sabar, ujian sabar, bangun pagi-pagi salat sabar. Inna dzalika min azmil umur, perkara yang sangat ditentukan oleh syariat, ya. Setelah itu Luqman mengajarkan kepada anaknya bagaimana tentang akhlak mulia terhadap orang lain, bersikap sama orang lain, ya. Perhatikan, wala tusair, jadi sudah tadi terhadap Allah bagaimana, terhadap orang tua bagaimana, pribadi dia salat, kemudian bagaimana di hadapan Allah. Sekarang bagaimana dengan orang lain, ya. Karena jangan kita lupakan namanya agama bukan cuma antara kita dengan Tuhan, ya. Terdapati sebagian orang Masya Allah punya hafalan tapi sombongnya luar biasa. Anak-anak hafal Quran, hafal 5 juz, sombong sama yang lain, merendahkan sama yang lain. Ini enggak benar anak seperti ini. Abi ngajarin kamu untuk hafal Quran bukan untuk sombong. Bukan untuk sombong sama yang lainnya. Kita anak-anak terkadang ingat mereka punya benih-benih untuk angkuh. Ya, kalau mereka sudah punya hafalan sekian, mereka mungkin ranking, jangan sampai mereka angkuh. Ya, harus kita ingatkan. Ya. Karena kalau kita biarkan, namanya jadi perangai, akhirnya susah. Perangai angkuh itu ada terus sampai dia besar. Hati-hati. Ya, maka dari sejak kecil kita ingatkan, kamu jangan angkuh. Terkadang anak kita nggak juara, biarin aja. Saya kadang misalnya sebagian anak-anak tidak juara, nggak ada masalah. Nanti dia sudah berusaha. Kita nggak tahu kalau dia juara terus mungkin sombong dan angkuh. Sebagian kita dapati oleh sebagian orang, tentang sombong, tentang hafal Quran, tentang juara satu, terkadang sombong dan angkuh. Ya udahlah. Yang penting anak sudah berusaha, nggak ada masalah. Wala tusair khaddaka linnas. Kata Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Kalau ngomong tidak diperhatikan, cuek. Kayaknya di depan itu nggak ada nilainya, makanya dia tidak perhatian dan dia cuek. Ya.
Yang ngajarin anak-anak beradab. Ya, sekarang dia beradab. Sekarang orang kadang-kadang ngobrol sambil main HP. Apalagi sama orang tua. Ya Allah. Ada orang ngobrol sama orang tuanya. Ya, Mak. Apa, Mak? Ulang, Mak. Cuekin. Ya, kalau sekali dua kali wajar, ada perkara penting. Enggak, dia ketawa-ketawa. Ibunya ngomong tidak didengar. Ya. Jangankan sama orang, sama ibunya tidak didengar. Dia palingkan wajah. Bukan karena sombong, tapi karena sibuk. Dan itu bentuk tidak menghargai orang di depan dia. Bentuk tidak menghargai orang di depan dia. Ya. Kalau orang bicara, orang sudah senyum, antum perhatikan. Perhatikan, ya. Bukan kemudian dia ngomong, kita cuek. Nanti tolong ulangi lagi, apa tadi? Apa yang nonton? Cuma nonton medsos, ketawa ke TV, nggak ada faedahnya. Wala tusair khaddaka linnas. Luqman mengajarkan cara muamalah. Jangan kau palingkan wajahmu ketika ngobrol sama manusia. Siapapun engkau. Ya. Mau orang alim, ya. Mau pejabat, mau nasabnya tinggi, mau keturunan siapa, ya mau darah biru, tusair khaddaka linnas. Jangan kau balikkan wajahmu dari manusia. Ya. Ya. Ini sekedar contoh ya, di antara bentuk kesombongan memalingkan wajah ketika berbicara. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Ini contoh. Dahulu orang kalau jalan ada cara sombong, ada mungkin jalan. Caranya gimana? Mungkin lenggak-lenggok. Sekarang, dan ini banyak contohnya dengan pakaiannya, dengan tasnya, dengan mobilnya, dengan motornya, ya dengan apanya. Orang banyak sombong ya, sombong sekarang. Dengan makanan restoran yang dia kunjungi. Ya. Kita ngajarin anak dari sejak kecil jangan sombong kejarannya. Meskipun kita punya uang, jangan ajarin anak sombong. Ya, jangan kalau dengan sombong dengan apa yang mereka miliki. Ya. Wala tamshi fil ardi marha. Ya. Karena Allah tidak suka dengan kesombongan sama sekali. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan angkuh, ya. Baik dari penampilan maupun dari pembicaraannya maupun dari sikapnya. Semuanya yang mengantar kepada kesombongan sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqsid fi masjid. Sederhana dalam berjalan, biasa-biasa aja, pakai baju biasa aja. Jangan terlalu, meskipun kita punya duit. Apalagi kalau nggak punya duit kemudian gaya-gayaan, udah nggak punya duit ya. Orang tuanya nggak punya jam, dia jamnya mewah, repot. Ya. Orang tuanya pakai motor butut, dia pakai motor ninja, kasihan. Kalau kita punya duit saja tidak boleh kita sombong. Waqsid fi masjid, berjalan dengan kesederhanaan ketika kau berjalan, biasa-biasa saja. Kau boleh pakai baju yang bagus, tapi jangan sombong, biasa-biasa saja. Waqdud min sautik, rendahkan suaramu. Tidak usah bicara teriak-teriak yang menunjukkan keangkuhan. Kata Allah, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya al-hamir, suaranya dongki, keledai. Ya, kalau memang orang jadi hebat dengan suaranya yang besar, maka dongkilah yang lebih hebat daripada dia, gampangnya demikian. Kalau orang merasa suara paling besar itu orang yang paling hebat, maka keledai lebih baik daripada dia. Maka kecerdasan seorang, harga diri seorang bukan dari suara yang besar, tapi dengan apa yang dia sampaikan, kata-kata yang dia sampaikan. Ini dalil tentang pentingnya seorang beradab dengan yang lainnya. Agama dibangun di atas hablum minallah, hablum minan nas. Bagaimana hubungan dengan Allah yang baik, bagaimana hubungan dengan manusia, dengan orang tua, dengan kerabat, di antaranya dengan orang lain. Dan itu mencakup, menunjukkan Islam perhatian sama adab, ya. Islam perhatian sama adab, adab dalam berbicara, tidak memalingkan wajah, ya. Adab dalam berjalan, adab dalam berkata-kata, ya. Ya. Kalau anak kita ngomong ada kesombongan itu, nak itu sombong, nak enggak boleh ngomong gitu, ya. Mungkin yang ngomong dia komentar di komentar, kita baca komentar kayak gini, enggak boleh, nak ini komentar sombong seperti ini. Tegur. Jangan kita biarkan, karena kalau kita tidak tegur, kesombongan itu bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk jadi perangai, jadi sajiyah. Kalau jadi perangai susah untuk dirubah. Sejak awal kita tegur, enggak boleh ini sombong, kamu enggak boleh begini, kamu enggak boleh ini, enggak jadi masalah. Ya, kita tegur, ya.